Kalau umat Islam benar-benar mengeluarkan zakat seperti pada masa Rasul dan sahabat, maka 8 golongan ini akan terpecahkan. Dan akan meringankan beban negara. Betul nggak? Oleh karena itu pada saat sahabat diutus mengumpulkan zakat di Yaman untuk dibagi-bagikan pada penduduk Yaman yang membutuhkan, ternyata sahabat yang membuka zakat datang ke Madinah membawa kelebihan zakat. Ditegur, kami kirim kalian bukan sebagai pemungut pajak, tapi sebagai orang yang membagi-bagikan zakat. Diambil dari yang kaya, dikembalikan pada yang miskin. Dijawab oleh mereka, ini semua merupakan kelebihan setelah kami cukupi mereka, ini kelebihannya. Kalau sekarang, baru sampai fuqara'ul masakin saja, ya, cuma sekedar tetesan air yang melintas di bibir. Sedangkan 7 golongan yang lain tidak mendapatkan perhatian. Bagaimana kita akan bangkit, akan maju, akan berjaya apabila kekikiran menguasai jiwa kita. Dan tidak mungkin orang yang beriman akan bersikap kikir. Maka yang kikir bukan orang yang beriman. Bisa saja menjadi orang Islam, tapi bukan orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari yang begitu cerah dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan Ustadz Isa Al-Kaf. Di sini juga ada Atep Setiabudi yang megang switcher dan kamera, juga Anis Mualim. Kita masih akan membicarakan rukun Islam. Kemarin sudah masalah sholat, masalah 2 kalimat syahadat. Sekarang zakat, insya Allah zakat akan dibahas. Apa perbedaan zakat dengan infak, dengan sedekah, nanti akan diterangkan oleh guru-guru kita. Salam Ustaz Husein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah mudahkan kita dalam memahami apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Hari ini masalah zakat. Untuk pengantarnya kepada Ustaz Isa, kami silakan. Jazakumullah khairan jazam Krisna. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husein, Ustaz Hamzah, ada Mas Atep dan Anis Mualim di meja operator. Hari ini kita membahas ikhwan akhwat salah satu ajaran pokok daripada ajaran Islam yang sangat urgent sekali untuk kita bahas. Kemarin setelah kita membahas tentang 2 kalimat syahadat, kemudian kita sudah membahas tentang sholat. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang zakat. Nah, ini juga salah satu hal yang menggerakkan ekonomi kita, ya ikhwan akhwat. Bagaimana nanti akan kita pelajari dari Ustadz Husein bin Hamid Alatas, apa bedanya infak, zakat, dan sedekah. Dan penting bagi kita untuk membedakan hal-hal tersebut. Dan insya Allah nanti besok Ustadz, kalau diizinkan kita buka pertanyaan. Hari ini ikhwan akhwat yang mau bertanya tentang zakat, silahkan kirimkan pertanyaan Anda. Tidak langsung dijawab hari ini, akan dijawab di pertemuan berikutnya di nomor WhatsApp 08111 999 720. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda yang Anda gelisahkan, yang Anda pertanyakan tentang zakat.
sampai nanti siaran Ami Ihsan, insya Allah kami tutup pertanyaannya. Nanti Fakir akan kumpulkan dan akan kurasi, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dan mohon izin Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah, karena pembahasan zakat ini cukup luas, cukup rumit. Jadi kalau ada pertanyaan di tengah-tengah penjelasan Ustaz, mohon diizinkan kita sampaikan. Syukran Ustaz. Mari sama-sama ya kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Husein bin Hamid Alatas dulu. Nanti Ustaz Hamzah juga akan menjelaskan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, syariatkan kepada kita seputar zakat. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita ditemani oleh Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, saudara kita Ustadz Muhammad Krisna, begitu juga Atep, seluruh kerabat kerja di studio, kepada ikhwan, akhwat, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama, sebangsa, setanah air. Kita bersama-sama tempatkan di muka bumi ini sebagai khalifah Allah yang menjalankan amanat dan tanggung jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk dapat menunaikan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Juga Allah menghisab kita dengan seringan-ringannya, membantu kita untuk dapat menjalankan amanat dan tanggung jawab kita. Allah ampuni dosa kita, terima amal kita. Begitu pula mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Di saat kita berbicara mengenai zakat atau sedekah, atau kata yang lebih luas lagi yang mencakup sedekah, zakat, yang bernama infak. Semua ini sebetulnya merupakan salah satu ciri karakter dari orang yang beriman yang tak terpisahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada kitabnya. Kitab yang tak dapat dibandingkan dengan kitab apapun. Dzalikal kitab. Mengajak kita semua ya, menggunakan pandangan kita, akal kita ya, untuk melihat dan merenungkan Al-Quran. Kita akan temukan dia benar-benar kitab yang amat sempurna. Dengan masuknya alif lam di sini, Alkitab menunjukkan kesempurnaan kitab tersebut yang mencakup seluruh kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sesuatu tanpa dijelaskan, membimbing, menuntun dan menerangi perjalanan mereka, serta mensucikan jiwa mereka, menyembuhkan penyakit mereka, dan memberdayakan potensi mereka dengan sebaik-baiknya. Dzalikal kitab. Karena beda antara dzalikal kitab dengan dzalika kitab. Kalau dzalika kitab, itulah sebuah kitab. Di samping dia ada kitab yang lain. Tapi kalau dzalikal kitab, maka dia menunjuk kepada satu-satunya kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar kitab ya, yang berisikan firman Allah, yang berasal dari ilmunya yang meliputi segala sesuatu, begitu pula kebijaksanaannya dan rahmatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. La raiba fi, kalau kitab yang lain penuh dengan keraguan.
kitab suci Al-Quran, di dalamnya tidak terdapat keraguan sedikit pun. Bagaimana ada keraguan? Sedangkan yang mengajarkan menurunkannya adalah pencipta kita dan pencipta seluruh alam semesta. Dia juga yang menganugerahkan kita akal dan ilmu. Hudan lil muttaqin, dia sebagai petunjuk yang akan betul-betul memberikan petunjuk yang sebaik-baiknya bagi orang yang bertakwa. Artinya akan dapat menerima hidayah dan petunjuk Allah dalam kitabnya orang-orang yang memiliki kriteria orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu mereka-mereka yang hidupnya tidak hanya menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi dia beriman kepada al-ghaib yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dari hari kebangkitan, hisabnya, syurganya dan nerakanya. Begitu mereka mengimani hari akhir yang merupakan janji yang gaib untuk saat ini, maka dia tidak akan menghabiskan potensinya, usahanya untuk kehidupan dunia, malah akan menggunakan dunia untuk mempersiapkan hari tersebut, meninggalkan yang fana menuju keabadian, meninggalkan kehidupan yang terkurung dalam sangkar yang sempit menuju kemerdekaan dan keluasan dalam arti yang sebenarnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ciri yang pertama dari orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maksudnya adalah hari akhir dan apa-apa yang Allah janjikan. Karena kita bukan dalam rangka menafsirkan ayat-ayat ini, kita hanya bicara secara secara global, tidak terperinci. Insya Allah nanti kita akan bahas dalam pembahasan yang lebih luas. Wa yuqimuna shalah, bukan hanya beriman kepada hari akhir, tapi mereka betul-betul membangun hubungan yang harmoni terus-menerus antara mereka dengan Allah. Melalui salat, kalbu mereka senantiasa terhubung dengan Allah, diterangi oleh cahayanya, dilembutkan oleh zikrullah, disucikan dari berbagai macam kotoran, hingga melahirkan manusia yang harapan, dambaan, impiannya segala kebaikan. Setelah itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami anugerahkan bagi mereka, mereka menginfakkan. Untuk siapa? Pertama, untuk diri mereka dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Anaknya, istrinya, ayah ibunya, kerabatnya. Kemudian, di samping infak yang Allah wajibkan pada keluarganya, pada kerabat yang terdekat, juga ada infak yang lain yang Allah wajibkan, yaitu berinfak dengan mengeluarkan zakat harta mereka demi membantu mereka-mereka yang dalam keadaan kekurangan, dalam kesulitan, kesempitan. Orang yang beriman di saat melakukan hal ini, hati mereka tidak akan tidak akan merasa sempit, karena ini merupakan bukti dari keimanan, manifestasi dari keimanan seseorang. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami anugerahkan untuk mereka, yunfiqun, selalu mereka berinfak. Fi'il mudhari ini atau kata kerja dalam bentuk mudhari menunjukkan arti sedang dan terus-menerus. Indah enggak? Dan dari apa yang kami anugerahkan, mereka merasa bahwa ini karunia Allah, bukan hanya semata-mata usaha mereka. Yunfiqun, terus-menerus mereka menginfakkan harta mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka yang beriman kepada apa yang Allah turunkan padamu dan apa yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelummu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka betul-betul penuh dengan rasa yakin. Nah, yakin ini yang membentengi mereka dari hal-hal yang menggelincirkan, yang mengotori jiwa mereka, dan memberdayakan potensi mereka untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi dengan mengorbankan yang fana. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah satu-satunya golongan yang akan betul-betul meraih kesuksesan.
Dimulai dengan yu'minuna bil ghaib, ditutup dengan wabil akhiratihum yuqinun. Sebagaimana dalam suratul Mu'minun dimulai dengan salat, itu dengan salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Itu pada akhirnya walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Begitu pula dalam surat Al-Ma'arij. Walladzina hum ala salatihim daimun. Pembukaannya ditutup dengan walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Kita lihat bagaimana Allah buka kriteria orang yang beriman dengan salat, ditutup dengan salat. Kemudian pada surat Al-Baqarah ini Allah buka kriteria orang yang beriman dengan keimanannya kepada janji-janji Allah yang gaib, ditutup dengan keimanan kepada hari akhir. Artinya hidupnya bukan untuk dunia ini. Dunia ini tempat mereka beramal, bercocok tanam, mempersiapkan bekal mereka untuk menghadapi hari akhir. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, berinfak bukan merupakan satu hal yang asing bagi orang yang beriman, tapi asing bagi orang-orang munafik atau bagi mereka para pencinta dunia. Nah, dalam kata infak ini tercakup berbagai macam jenis pengeluaran. Tadi yang pertama berinfak untuk apa? Untuk dirinya dan keluarganya. Yang kedua berinfak mengeluarkan hartanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya pada hartanya. Yang dibagi pada apa? Pada 8 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Mungkin orang mengatakan, kok terus-terusan berinfak? Yang beriman mengatakan, alhamdulillah yang telah menganugerahkan saya kelebihan hingga bisa bermanfaat bagi orang di sekeliling saya. Kalau dia tidak mampu berinfak untuk membantu orang yang membutuhkan, hatinya bersedih dan berduka. Kenapa? Karena orang yang beriman akan merasakan ariyahiyah, kegembiraan pada saat dia membantu dan berinfak. Karena sebetulnya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Untuk orang lain meringankan beban mereka, untuk dirinya sebagai bekal menuju keabadian. Di samping infak yang wajib, yang mereka infakkan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, untuk mereka-mereka yang berhutang, untuk kaum fuqara dan masakinnya, untuk mereka-mereka yang merantau kehabisan bekal, juga untuk dana perjuangan, untuk mereka-mereka yang didekatkan hatinya untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui agamanya. Untuk membebaskan manusia dari perbudakan, kita perhatikan bagaimana saluran-saluran zakat begitu indah. Kalau umat Islam benar-benar mengeluarkan zakat seperti pada masa Rasul dan sahabat, maka 8 golongan ini akan terpecahkan. Dan akan meringankan beban negara. Betul tidak? Oleh karena itu pada saat sahabat diutus mengumpulkan zakat di Yaman untuk dibagi-bagikan pada penduduk Yaman yang membutuhkan, ternyata sahabat yang membuka zakat datang ke Madinah membawa kelebihan zakat. Ditegur, kami kirim kalian bukan sebagai pemungut pajak, tapi sebagai orang yang membagi-bagikan zakat. Diambil dari yang kaya, dikembalikan pada yang miskin. Dijawab oleh mereka, ini semua merupakan kelebihan setelah kami cukupi mereka, ini kelebihannya. Kalau sekarang, baru sampai fuqara wal masakin saja, cuma sekedar tetesan air yang melintas di bibir. Sedangkan 7 golongan yang lain tidak mendapatkan perhatian. Bagaimana kita akan bangkit, akan maju, akan berjaya apabila kekikiran menguasai jiwa kita. Dan tidak mungkin orang yang beriman akan bersikap kikir. Maka yang kikir bukan orang yang beriman. Bisa saja menjadi orang Islam, tapi bukan orang yang beriman. Bagaimana mungkin orang yang beriman pada hari akhir tidak akan mempersiapkan bekalnya? Nah, setelah itu juga ada infak ya. Di samping yang Allah wajibkan, ada juga infak dalam bentuk tatawu, secara sukarela. Di luar yang wajib, ada lagi infak dalam bentuk tatawu. Ini merupakan apa? Merupakan infak yang amat indah. Bahkan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan merasakan bahwa apa? Seluruh alam raya ini merupakan apa? Sahabatnya, makhluk-makhluk yang hidup juga berhak untuk menikmati kehidupan. Sebahagian orang yang beriman menginfakkan sebahagian dari hasil pohonnya untuk burung-burung dan hewan-hewan. Ini fakta tahu. Itu bagian dari tatawu ya.
juga menunjukkan kepedulian dia. Jadi pada saat dia memetik hasil panen, dia tidak petik semuanya. Sepertiga diberikan untuk fuqara wal masakin dan kerabat yang membutuhkan, sepertiga untuk diri mereka, sepertiga untuk hewan-hewan yang membutuhkan. Pengemis kita kasih itu tahu. Bagian dari kau di luar zakat ya. Tapi kalau kita berikan mereka dari zakat juga nggak bisa soal. Cuma kalau zakat sudah berakhir, datang orang membutuhkan bantuan tetangga kita, orang-orang yang susah, yang sedang sakit, kita punya kelebihan. Lalu kita mengatakan zakat saya sudah habis, tunggu tahun depan, mati dia orang. Betul enggak? Iya. Kan padahal Rasul mengatakan apa? Al-mu'min akhul mu'min la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh. Orang yang beriman, saudaranya orang beriman, dia tidak akan menganiaya dan tidak akan meninggalkan dia dalam kesusahan maupun kesedihan. Jadi infak ini sebetulnya merupakan satu kata yang berarti luas. Masuk di dalamnya sedekah yang wajib, sedekah tatawu, masuk juga kata zakat di dalamnya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Quran, begitu banyak ayat yang menunjukkan arti infak. Betul enggak? Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Di sini menunjukkan infak yang wajib, yaitu zakat. Itu zakat dan sedekah. Tapi menggunakan kata infak karena zakat maupun sedekah masuk dalam kategori infak. Kan dalam bahasa Arab nafaqah zat artinya bekal habis. Anfaqa zadahu menginfakkan, membelanjakan zatnya, bekalnya. Nah, sedekah bagian dari infak, zakat bagian dari infak. Begitu juga yang kita keluarkan untuk keluarga kita juga bagian dari infak. Kalau itu infak wajib juga, Ustaz. Artinya kalau untuk keluarga jangan ditanya kan? Iya. Rasul mengatakan wabda biman ta'ul, dahulukan orang yang kamu tanggung. Contohnya infak kepada istri kita, anak kita. Begitu juga pada kedua orang tua kita. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagaimana dulu kita di bawah naungan dan perlindungan mereka. Nah, kalau kita perhatikan kata sedekah dan zakat, sebetulnya kata sedekah itu ya kalau kita perhatikan pada asalnya tidak menunjukkan infak. Kata zakat juga tidak menunjukkan infak. Karena kata sedekah itu sebetulnya menunjukkan pembuktian. Maka dalam Sahih Bukhari disebutkan pada akhir bab ya dari Al-Bukhari yang sering kita baca pada khatam, disebutkan apa? Was-shadaqatu burhan. Dan sedekah itu burhan, artinya apa? Pembuktian bahwa kita ini beriman. Karena kalau orang beriman disuruh membuktikan melalui sholat nggak berat. Tapi kalau suruh membuktikan imannya, kecintaannya pada Allah melalui infak dari harta yang dicintai, ini yang paling berat. Betul nggak? Biasanya yang rajin sholat, yang rajin ibadah, kalau suruh berinfak, dia merasakan jantungnya mau keluar dari kerongkongannya. Betul nggak? Langsung bayangan kemiskinan terbayang dalam benaknya. Tapi herannya kalau ulang tahun sama perkawinan, nggak hitung-hitungan. Aneh nggak? Jadi kalau sudah berinfak, setan berusaha untuk menghalang-halangi orang berinfak di tempat kebaikan. Kenapa? Karena infak di tempat kebaikan akan mensucikan jiwanya, membersihkan dosanya. Tujuan Nabi kita diutus oleh Allah, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membacakan ayat-ayat Allah di tengah-tengah mereka dengan memberikan contoh juga untuk diikuti, lalu mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Alkitab wal hikmah. Sedangkan infak di jalan Allah itu merupakan zakat. Artinya apa? Yang akan mensucikan jiwa kita, membersihkan dosa kita, dan juga menumbuhkan, menyuburkan nilai-nilai dan benih-benih kebaikan dalam jiwa. Oleh karena itu dalam bahasa Arab kata zaka yazku itu menunjukkan bersih dan tumbuh. Bukan menunjukkan arti infak. Bukan menunjukkan arti infak. Zaka yazku zakatan artinya suci dan tumbuh. Sedangkan sedekah artinya pembuktian. Nah, kalau mahar tidak menggunakan kata sedekah, menggunakan sadaqah wa atun nisaa saduqatihin. Berikan kepada wanita-wanita yang kalian nikahi saduqatihin. Sadaqah di sini asalnya bukan kata mahar, tapi mahar itu sebagai pembuktian ketulusan dia dan niat dia untuk membangun rumah tangga dengan apa? Dengan serius, bukan main-main. Beda dengan apa yang dikeluarkan untuk pelacur. Yang dikeluarkan untuk pasangan kita itu sadaqah. Sedangkan yang kita keluarkan di jalan Allah dari berbagai macam infak namanya sedekah.
Sedangkan zakat menunjukkan, mengingatkan kita apa yang kamu keluarkan akan membersihkan jiwa kamu, membersihkan dosa kamu, dan juga akan menumbuhkan apa? Segala kebaikan dalam jiwa kamu. Apa nggak menarik? Maka Allah bilang dalam surat Taubah, ya, khudh min amwalihim, ambil dari sebahagian harta mereka. Ini perintah dari Allah kan? Shadaqatan. Ambil ya dari harta mereka, bukan sebagai upeti, bukan sebagai pajak, tapi shadaqatan. Ini maf'ul li ajli. Ya. Untuk membuktikan ketulusan keimanan mereka kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang yang musyrik, di antara sifat mereka tidak mengeluarkan zakat. Wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Dalam surat Fussilat, kecelakaan bagi orang musyrik yang tidak mengeluarkan zakat. Kenapa orang nggak mengeluarkan zakat musyrik? Karena orang kalau mengeluarkan zakat menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah lebih besar daripada hartanya. Tapi kalau dia nggak mengeluarkan zakat atau nggak melaksanakan kewajibannya secara penuh, menunjukkan dia lebih cinta pada hartanya daripada pada Allah. Pada Allah yang menganugerahkan padanya seluruh itu. Allah berjanji untuk menggantikannya 700 kali lipat. Betul tak? Jadi kita lihat bagaimana dalam ayat yang pertama memerintahkan kita untuk mengeluarkan kewajiban harta kita menggunakan kata shadaqah. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka. Kata amwal di sini mencakup baik itu harta dalam bentuk cash flow, emas, ya, baik dalam bentuk hasil tumbuhan, pertanian, ataupun dari profesi yang halal. Masuk dalam kategori amwal. Kalau mereka mengatakan profesi nggak wajib zakat, berarti mereka mengatakan bahwa itu bukan amwal, bukan mal kan? Betul nggak? Kalau bukan mal berarti bebas orang memilikinya, bukan hanya yang mendapatkan dari usahanya. Betul nggak? Karena itu masuk dalam kategori mal, maka dengan sendirinya masuk dalam kategori yang Allah perintahkan untuk diambil hartanya. Khudh min amwalihim. Kenapa dinamakan mal? Jamannya amwal. Karena hati orang condong. Malaya milu itu menggambarkan apa? Kecondongan. Hati orang condong pada apa? Maka Allah uji juga dengan apa yang mereka cintai, yaitu apa? Harta. Ambil dari sebagian harta mereka. Shadaqatan ay tasdiqan atau musaddiqan. Yang membuktikan keimanan mereka, ketulusan mereka. Tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, di samping mensucikan juga akan menumbuhkan segala kebaikan dalam diri mereka. Wa sholli alaihim, dan bacakan selawat untuk mereka wahai Rasulullah. Inna salataka sakanul lahum, selawatmu akan membuat jiwa mereka tentram. Bayangin orang yang berzakat mendapatkan selawat dari Rasul. Oleh karena itu, di samping dia mendapatkan selawat dari Rasul, kita yang menerima zakat seseorang, kita juga berselawat untuk dia, doakan dia agar diampuni, agar Allah sucikan jiwa mereka, bersihkan mereka dari dosa-dosa mereka, dan gantikan dengan yang lebih baik. Ajarakallahu fima anfaqta, ya, wa barakaka fima abqaita. Semoga Allah mengganjar kamu pada apa yang kamu infakkan, dan menggantikan kamu dengan yang lebih baik pada apa yang kamu keluarkan. Jadi kita lihat, zakat maupun sedekah asal katanya tidak menunjukkan arti infak. Tapi zakat menjelaskan buah hikmah dari zakat yang kita keluarkan. Nah kalau orang yang beriman mendengar kata zakat, ya, artinya mensucikan, membersihkan, menumbuhkan, terpanggil ya untuk berinfak? Harusnya terpanggil. Begitu juga waktu dikatakan shadaqatan di sini, Allah meminta bukti bahwa mereka betul-betul beriman kepada Allah, mencintai Allah. Maka mereka yang beriman akan menunjukkan buktinya. Tapi kalau yang bertahan di 2,5%, hitung-hitungan kesana kemari, dipertanyakan tentang imannya, kecintaannya kepada Allah. Padahal harta fana, sedangkan yang Allah janjikan balasan yang lebih baik di dunia, belum lagi keabadian yang akan membebaskan mereka dari ketakutan dan kesedihan. Jadi berkaitan dengan istilah yang sering kita dengar, sedekah, zakat, seringkali terjadi kesalahpahaman. Contohnya, bazis, badan, amil, zakat, infak, dan sedekah. Padahal semua masuk dalam kategori infak. Betul nggak? Wakaf yang kita wakafkan infak juga. Betul nggak? Cuma wakfan lillah, sebagai wakaf.
Begitu juga masuk dalam kategori sedekah kalau kita lihatkan karena sebagai pembuktian kita, dan juga zakat. Nah, mereka menggunakan sedekah untuk yang sunnah, padahal Quran menyebutkan sini apa? Untuk yang wajib. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan kita temukan kata zakat lebih banyak digunakan di Mekah. Sedekah digunakan di Madinah. Kenapa? Karena periode Mekah orang yang masuk Islam itu orang yang betul-betul tersaring. Orang-orang yang tidak mengharapkan apa-apa. Orang-orang yang mempersembahkan hidup mereka, jiwa, raga mereka untuk Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, tanpa ada sama sekali tekanan maupun perintah, dengan sendirinya mereka akan menzakatkan harta mereka atau mengeluarkan zakat mereka zakatan dalam rangka untuk mensucikan jiwa mereka, juga diri mereka dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi memang belum ada aturan untuk memungut dari mereka, tapi dikembalikan pada pilihan mereka dan niat mereka untuk mensucikan jiwa mereka. Tapi setelah orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, kalau tidak ada aturan, lebih banyak orang nggak mengeluarkan zakat. Betul nggak? Jadi waktu di Mekah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim walladzina hum 'anil lagwi walladzina hum lizzakati fa'ilun. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi kata zakat ya, lebih banyak digunakan di Mekah. Sedangkan perintah untuk memungut zakat menggunakan kata sedekah. Oleh karena itu ada sedekah yang wajib. Kalau mutlak sebetulnya wajib. Kalau sedekah tatawwu biasa ditambahkan dengan kata tatawwu. Sedekah tatawwu yang sukarela. Jadi tidak perlu kita salah paham. Jadi kita pahami semuanya masuk dalam kategori infak. Baik itu sedekah maupun zakat, bukan berarti infak pada asalnya, tapi sedekah menunjukkan arti pembuktian, sedangkan zakat menunjukkan arti pembersihan, pensucian. Kalau di Indonesia kan istilah sumbangan itu masuk mana itu? Infak. Termasuk infak yang diinfakkan di tempat pelacuran, infak juga. Artinya anfaqa malahu fil haram, diinfakkan hartanya di tempat yang haram. Betul nggak? Jadi kata anfaqa itu menunjukkan arti membelanjakan umum. Nah, infak di jalan Allah itu diantaranya diinfakkan untuk membantu orang yang berjuang, berikan sumbangan buat masjid, buat fuqara wal masakin. Nah, kalau infak yang Allah wajibkan, zakat yang Allah sebutkan, atau sedekah yang Allah wajibkan. Dan sebelum kita bersedekah dan berzakat, untuk kerabat kita, orang tua kita dulu. Jangan yang jauh kita siram, yang dekat kering. Betul enggak? Nah, ini sekarang hanya baru pengantar. Insya Allah sahabat bakal menambahkan, nanti insya Allah kita akan bicara dengan secara terperinci mengenai anwa az-zakah dan jenis-jenisnya insya Allah. Sekali lagi ikhwan akhwat, buat ikhwan akhwat yang mau bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda hari ini sampai nanti topik berita di 08111 999 720. Kami akan tutup saat topik berita disiarkan insya Allah. Atau kirimkan pesan WhatsApp ya Om Krisna ya, insya Allah. 11 999 720. Nah, insya Allah. Berikutnya silakan Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi itu sudah diterangkan, dijelaskan secara gamblang bagaimana kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita setelah kita melakukan setelah kewajiban untuk melakukan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai dengan salat ya. Ini adalah merupakan hablum minallah. Kita diperintahkan untuk juga melakukan hubungan baik dengan sesama kita ya, yang disebutkan dengan hablum minan nas. Hubungan baik dengan manusia, dan salah satu bukti hubungan baik kita dengan manusia adalah dengan kita membantu sesama kita, dengan kita berinfak.
Sudah dijelaskan tadi begitu panjang lebar, tapi dalam sekarang saya hanya ingin memberikan gambaran supaya jangan sampai rancu tadi, sampai yang sudah dijelaskan, yaitu bagaimana tentang infak, zakat dan sedekah secara kategori tadi, yaitu biasa kan kita dulu waktu sekolah belajar matematik itu belajar masalah himpunan, ya, himpunan, lingkaran seperti itu. Nah, kalau infak ini, ya, seperti yang tadi sudah diterangkan, ini kategorinya umum, ya. Sampai tadi bisa ada infak fil haram, ada juga infak fil halal, ya. Infak kalau dalam yang haram ya tentu ada dosa di sana, tapi infak yang halal ya, di situ ada pahala, ya. Jadi kata infak ini bagaimana maksudnya adalah mengeluarkan harta. Ya, kita diperintahkan untuk mengeluarkan dan menyalurkan harta kita ini di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kategori infak ini kalau dalam himpunan itu merupakan lingkaran besarnya, ya. Di sana masuk ada infak yang wajib, ya. Di sana juga ada infak yang sunnah. Ada juga di sana, ya. Jadi dalam lingkaran besar ini masuk, ya. Nanti ada lingkaran lebih kecil lagi. Ya, nanti disebut sedekah, ya, ada sedekah wajib, yaitu sedekah wajib nanti itu masuk di lingkaran lebih kecil lagi yang disebut zakat. Ada sedekah tatawu seperti itu. Jadi lingkaran besarnya adalah infak, kemudian lingkaran lebih kecilnya disebut sedekah, lingkaran lebih kecilnya lagi disebut zakat. Ini secara kategori seperti itu. Tapi semuanya ini adalah merupakan bagian daripada infak yang Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memerintahkan kita agar supaya kita menginfakkan harta kita ini di jalan Allah. Dan dengan berinfak ini menunjukkan bagaimana kita menjalankan hubungan baik kita dengan sesama manusia, menjalin keharmonisan kehidupan kita, menjalin silaturahmi, itu semuanya bagian dari infak kita, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluasan tadi dari makna infak sampai kepada, ya, kita infak kepada keluarga juga itu bagian dari infak yang diperintahkan oleh Allah. Ini infak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita ada dalam hadis Nabi, ya, memberikan makan kepada istri, kata Nabi, hatta ma taj'alu fi imra'atika shadaqah. Sampai yang kamu berikan di mulut istri kamu itu adalah sedekah. Ini bagian dari infak, ya, yang begitu luas maknanya. Nah, kemudian sedekah, ada juga sedekah bagian daripada infak tadi. Nah, bahkan kalau sedekah ini memiliki makna yang lebih khusus lagi, memiliki makna, ya, dari infak ini, ya, sedekah adalah merupakan, ya, bukti dari keimanan tadi. Ya, bukti dari keimanan seseorang. Ya, benar seperti yang Ustaz katakan tadi, biasanya kata sedekah ini umumnya di Madinah waktu itu. Karena di Madinah pada waktu itu sudah ada bercampur, ada orang yang benar-benar iman dengan sejati, ada juga di sana ada orang-orang munafik. Nah, untuk membuktikan, ya, keimanan mereka, ketulusan keimanan mereka ini, yaitu dengan sedekah, ya, infak yang disebut sedekah. Sampai uniknya, ya, ada satu ayat dalam surah Al-Mujadilah yang sering ini disebutkan sebagai, katanya ayatnya sudah mansuh. Padahal ini adalah merupakan bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mensortir siapa ini orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, siapa yang tidak, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat
فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Di sini unik, yaitu perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Jika kalian ingin berbicara secara khusus kepada Rasul, ya, arti yunaji itu artinya ngomong alus lah gitu kalau kita bicara secara khusus kepada Rasul, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Maka ya, dahulukan dulu ya, sebelum kalian berjumpa dengan Rasul, berbicara khusus dengan Rasul, bersedekah dulu. Bukan bersedekah untuk Rasul, bersedekah kepada fakir miskin. Ya. Ini kenapa? Salah satu kenapa kok ada perintah seperti ini? Sebab dulu banyak orang-orang munafik ketika di Madinah itu, ya, karena mereka pengen supaya kelihatan, oh mereka ini orang yang beriman, orang yang dekat sama Rasul, selalu mau bertemu Rasul. Soalnya dia menggambar nih orang penting lah dengan Rasul, orang yang dekat dengan Rasul seperti itu. Sampai waktu Rasulullah habis oleh mereka. Padahal nggak ada yang dibicarakan yang penting, nggak ada yang benar-benar ditanyakan. Sedangkan banyak orang-orang yang benar-benar butuh nggak dapat kesempatan seperti itu. Akhirnya Allah mau sortir mana yang benar, orang-orang yang beriman dengan benar dengan orang yang pura-pura tadi. Allah perintahkan, ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin bermunajah, bicara khusus dengan Rasul, sedekah dulu. Akhirnya mundur teratur itu orang-orang yang itu ketahuan itu. Maka ini adalah sebenarnya untuk pembuktikan, ya. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Ya, sedekah, karena sedekah ini ada sebagai bukti, ya, dari keimanan tadi, seperti yang dalam surah Taubah yang sudah dibacakan oleh Ustaz Husain tadi, bagaimana khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan juga bagaimana sedekah ini sebagai bukti dari keimanan. Nanti ya Allah ceritakan keadaan orang yang waktu dicabut ruhnya. Ya, ketika dicabut nanti jiwanya ini, ketika mau sakaratul maut, dia akan mengatakan, saya akan bersedekah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-Munafiqun, ya, akhir surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ini jadi masih mumpung kita masih ada umur, ya, masih sehat, masih punya harta, infakkan. Jangan sampai keburu habis semuanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Akhirnya ketika ajal tiba, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian, pada saat menjelang ajal, karena pada saat itu mata batin kita, jiwa kita akan melihat kebenaran yang hakiki, tersingkap semuanya hal-hal yang gaib. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasul, bagaimana seorang kalau meninggal, ya, malaikat akan memperlihatkan tempatnya dia di surga. Kalau dia orang-orang yang baik, ya, orang yang beriman, dan tempatnya di neraka. Kalau orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang buruk amalnya. Nah, pada saat itu seperti yang Allah katakan, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, maka kami singkap tabir yang menutupi pandanganmu, maka pandanganmu pada waktu itu begitu tajam, bisa terlihat semuanya. Nah, ketika sudah kelihatan bukti kebenaran apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, semuanya tentang hal-hal yang gaib, ya, tentang alam barzah, tentang nantinya ada an-nar, ada al-jannah, ada hisab, semuanya terpampang di sana, terlihat. Dia katakan, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, wahai Tuhanku, coba
tunda aku ini, ajalku ini tunda walaupun ya akhartani ila ajalin qarib, waktu sebentar saja. Pengen minta ditunda, ya. Nah, untuk ngapain? Fa as-saddaqo. Kalau andai kata kamu beri tunda aku akan bersedekah. Jadi di sini dia tidak katakan fa usalli. Ya. Karena sedekah ini adalah sebagai bukti dari keimanan. Karena orang yang selamat menurut Al-Quran, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diselamatkan nanti di akhirat, yang selamat adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dua hal ini, beriman dan beramal soleh. Nah, bukti dari keimanan gimana? Kan waktunya sedikit. Dia minta diundur walaupun sedikit nggak apa. Supaya waktu yang sedikit ini membuktikan dia beriman, dibilang fa'as-saddaqa. Ya, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas shalihin, dan aku menjadi orang-orang soleh. Jadi as-saddaqa ini menunjukkan keimanan, dan kemudian aku menjadi orang yang soleh. Kan dua kunci surga adalah iman dan amal soleh. Ini diucapkan. Artinya sedekah ini akan menjadikan seseorang sebagai bukti dia beriman. Nah, jadi dia tunjukkan dia mau masuk di golongan orang yang beriman. Ini di akhir waktunya, kalau dia diberikan waktu nih sedikit saja, dia membuktikan bahwasanya beriman. Itu dengan cara apa? Dengan cara bersedekah tadi. Jadi sedekah ini adalah merupakan bukti dari keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai lah kita sampai akhir umur baru mau bersedekah, karena wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Enggak bakal orang diundur waktunya kalau dia sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, ini ya, insyaallah besok lagi kita bicara tentang juga zakat, nanti di kesempatan yang lain bagaimana itu ketentuan-ketentuannya itu tentang zakat. Tapi ini adalah tadi infak, sedekah, dan zakat sudah secara umum garis besar sudah dijelaskan. Nanti tinggal hal-hal yang rincinya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau dari ayat tadi bisa nggak Ustaz kita ambil istinbat bahwa sedekah akan merubah sikap seseorang untuk dia menjadi soleh? Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Iya, karena itu adalah bukti keimanan. Kalau orang ada iman, nah akan mudah nanti beramal. Iman dulu kan itu. Nggak ada iman maksudnya. Nah, kadang-kadang orang kan mengaku muslim. Nah, mengaku muslim. Ya, kadang-kadang ketika mau disuruh berinfak, bersedekah, susah ini. Nah, ini kalau ada iman, justru itulah yang akan memudahkan amal-amal soleh yang lainnya. Insyaallah. Boleh ambil intisari sedikit barusan adalah perbedaan antara pengertian infak, yang mana Ustaz Hamzah tadi bikin secara himpunan itu maknanya umum, kemudian di infak itu ada sedekah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah, ada infak wajib, ada infak sunnah, Om Krisna. Secara umum begitu. Dan bagaimana infak sedekah adalah bukti keimanan kita, insyaallah. Bagi kawan-kawan sekali lagi yang ingin bertanya, kami akan tutup pertanyaannya saat topik berita naik ke nomor berapa, Om Krisna? 8111 999 Kami tunggu pertanyaan Anda. Insyaallah. Ustaz, ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Zakat dan orang yang beriman merupakan satu kesatuan. Orang yang beriman membutuhkan zakat untuk mensucikan jiwanya, mensucikan juga dosa kesalahannya. Dan dengan zakat yang dikeluarkan, dia membuktikan betul-betul ketulusan keislamannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tegaskan dalam Quran, orang yang berzakat tidak akan rugi. Allah akan ganti dengan balasan yang melimpah-limpah. 1 berbanding 700. Dan Allah janjikan baginya untuk membebaskan dari jiwanya ketakutan dan kesedihan. Ketakutan kesedihan ini hanya dapat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah janjikan bagi siapa-siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim kemudian wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah tidak diiringi dengan ungkitan
dan kata-kata sikap yang menyakitkan orang yang menerima infak kita. Allah sediakan di hari akhir nanti ganjaran mereka. Itu di luar yang 700 kali lipat. Kemudian Allah bebaskan mereka dari ketakutan dan kesedihan. Maka orang yang berzakat, yang berinfak, hati mereka damai, tentram. Di saat orang mengalami ketakutan, Allah berikan dalam hatinya apa? Harapan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang yang beriman, orang non-muslim di saat mereka gemar membantu sesamanya, Allah berikan rasa aman di hati. Jadi zakat, sedekah yang masuk dalam kategori infak sebetulnya merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Kenapa kita takut? Kalau kita beriman akan janji Allah, tidak cukup hanya percaya dan yakin, tapi harus diiringi dengan amal yang membuktikan, baru kita akan dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Husain. Salam Ustaz Isa. Alangkah indahnya Islam ya dalam mengelola harta yang diberikan Allah, diberikan Allah kepada kita. Insya Allah akan membuat sejahtera apabila tadi yang diterangkan oleh Ustaz Husain Astam jadi laksanakan. Baik, saya Muhammad Krisna, Atef Setiabudi, juga Anis Muali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.